Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Langsung saja kita sapa Pak William. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lagi-lagi dominan bergerak di zona merah ini. Pak William, jelang libur panjang akhir pekan, tampaknya investor juga masih wait and see, terkait juga dengan rilis data tenaga kerja terbaru Amerika Serikat yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat. Secara teknikal, indeks harga saham gabungan masih galau tampaknya sampai sejauh ini karena bergerak di range harga 6.700-an, kemudian saat ini sudah kembali lagi ke 6.800-an. Sebenarnya bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini, mulai dari pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi? Ya, kalau pergerakan IHSG hari ini ya, menurut saya memang tekanan jualnya sudah mulai terlihat, mengingat harga juga tidak menguat ya, atau tidak menyentuh area opening price di hari kemarin maupun 2 hari yang lalu. Kemudian harga cenderung tertekan, juga mungkin juga terpengaruh oleh pergerakan saham-saham big cap mungkin seperti GoTo ataupun saham-saham big cap lainnya. Juga saya lihat juga memang cukup banyak pelaku pasar yang masih cenderung wait and see ya, dan belum ada pergerakan yang signifikan dalam pergerakan IHSG hari ini, dan cenderung masih sifatnya lebih sideways pergerakan harganya selama seminggu ini kalau kita zoom out pergerakan harganya, dan harga juga masih belum membentuk lower low kalau kita perhatikan pada pergerakan IHSG hari ini. Jadi masih cenderung sideways dengan pergerakan yang relatif terbatas. Memberikan pengaruh yang cukup signifikan tidak Pak William ketika nantinya beberapa menit ke depan indeks harga saham gabungan ditutup di bawah level 6.800-an? Ya, kalau IHSG ini nantinya ditutup di bawah supportnya di bawah support 6.780, saya pikir ini akan menjadi sebuah sinyal ya, kalau tekanan jual sudah semakin besar dan ada peluang IHSG akan kembali terkoreksi menguji support selanjutnya di sekitar 6.750 dan 6.705 seperti itu. Pak William, untuk perdagangan pekan ini kan tidak berlangsung secara penuh, Pak. Besok tampaknya ada kegiatan cuti bersama dan artinya perdagangan akan dilanjutkan pada Senin di pekan depan. Sebenarnya apa yang harus diwaspadai oleh investor ini? Meskipun kita melakukan cuti bersama, aktivitas perdagangan secara global masih terus berlanjut dan juga ada beberapa data yang akan dirilis yang memang masih ditunggu oleh para pelaku pasar sampai sejauh ini. Ya, kalau menurut saya memang ini memang saat penantian seperti ini juga cukup banyak yang harus diperhatikan ya, khususnya pergerakan data-data ekonomi seperti yang tadi disampaikan. Saya pikir untuk saat ini ada baiknya kita lebih defensif khususnya di pasar Indonesia, mengingat juga pada akhir Maret lalu tanggal 28 ke 29 Maret itu juga ada gap up ya di IHSG. Biasanya kalau ada gap seperti ini dengan potensi downtrend atau koreksi yang semakin besar, kelihatannya juga gap up itu akan segera tertutup gitu. Jadi ada baiknya untuk para pelaku pasar maupun investor lebih defensif untuk mengantisipasi pembukaan pasar di hari Senin mendatang.
Hari ini Indeks Harga Saham Gabungan tampaknya cukup diberatkan dari sisi sektor teknologi dan kondisi yang sama juga berlaku pada bursa global. Pak William, bagaimana Anda melihat tekanan yang terjadi untuk saham-saham teknologi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di pasar domestik? Ada Goto yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Tapi dari sisi teknikal ini tampaknya level support 100 masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Ya, kalau kita ambil contoh saham teknologi kita yang cukup besar bobotnya yaitu Goto, kita juga bandingkan dengan situasi ekonomi dan kondisi terbaru mengenai pergerakan kegiatan ekonomi di perusahaan-perusahaan teknologi. Saya pikir memang kekhawatiran itu sudah semakin terasa ya, khususnya juga dengan adanya kasus Silicon Valley Bank. Saya pikir kekhawatiran investor semakin besar dan ada peluang yang cukup besar juga kalau banyak investor yang cenderung untuk lebih konservatif point of view-nya untuk saham-saham teknologi. Kemudian untuk saham Goto pun memang saat ini masih berhasil tertahan support psikologisnya ya di level 100. Namun kalau kita perhatikan juga pergerakan harganya secara teknikal secara lebih jauh gitu sejak akhir Maret kemarin, saya pikir ini merupakan tanda-tanda kalau Goto ini masih cenderung akan melanjutkan penurunannya ya, walaupun mungkin masih akan bisa tertahan oleh support selanjutnya nih di sekitar 96. Namun secara umum memang sektor teknologi juga cukup mengalami tekanan yang cukup signifikan karena adanya kejadian-kejadian mungkin seperti Silicon Valley Bank yang meningkatkan kekhawatiran. Baik, Pak William, secara teknikal Goto hari ini masih berada di level 101 ini, melemah di 5,61%. Menunggu beberapa menit ke depan, ini jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, ketika Goto menembus level supportnya di bawah 100, artinya di 90-an begitu. Dan level ini tampaknya sudah cukup lama juga tidak disentuh oleh Goto, dan terakhir level ini disentuh di beberapa bulan yang lalu ketika dari periode lock-up-nya dibuka. Ya. Nah, ketika menembus di bawah level 100 ini, kemana arah saham Goto selanjutnya? Dan juga bagaimana dari sisi rekomendasi? Apakah juga sudah direkomendasikan mulai cicil beli tidak untuk saham Goto? Oke, kalau Goto berhasil meninggalkan area 100-nya, saya pikir harga Goto akan menguat terdekatnya di 96 dan di 91 terlebih dahulu. Saya pikir area 91 sampai 95 ini cukup menarik sebagai area cicil beli. Barangkali masih ada peluang untuk technical rebound mengingat area ini merupakan area yang cukup kuat supportnya. Selama harga tidak menembus support 90, saya pikir masih ada peluang untuk paling tidak technical rebound atau mungkin bisa kembali menguat seperti itu. Bagi para investor yang nyangkut di saham Goto, ambil posisi di level 117-an ataupun juga di 120, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, strategi apa yang harus dilakukan? Apakah averaging down ikut direkomendasikan dalam hal ini? Oke, menurut saya memang idealnya sudah mulai mengurangi posisinya ya, mengingat tekanan jual yang cukup besar. Namun strategi averaging down saya pikir untuk pergerakan harga yang seperti ini mungkin di area yang tadi saya sebutkan ya, di sekitar 92 sampai 95 untuk di averaging down mungkin menarik, mengingat di sana juga merupakan area support kuat dan ada peluang harga bisa rebound. Namun ada baiknya kita lebih konservatif saja mengingat tekanan jual yang lebih besar. Mungkin ada baiknya untuk perlahan memulai mengurangi posisinya yang mungkin seperti itu. Baik, analisis untuk saham Goto terutama dari sisi teknikal pemirsa yang hari ini menjadi pemerhati indeks harga saham gabungan melemah di 5,61% dan ditutup di level 101, dan tampaknya level di atas 100 masih mampu dipertahankan oleh Goto hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Baik, Pak William, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Apakah masih mampu mempertahankan level 6.800-an atau tidak? Baik.
Dan tampaknya indeks harga saham gabungan belum berhasil mempertahankan posisinya di 6.800-an. Di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.792,765. Pelemahannya cukup dalam jika dibandingkan dengan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 0,39%. Saya akan coba review kembali, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.819,675. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah, indeks harga saham gabungan tadi sempat bergerak di zona hijau, bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.832,730. Level terendah di 6.786,287, sementara penutupan hari ini sedikit di atas di level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.792,765 atau mengalami pelemahan di 0,39%. Dan selanjutnya saya juga akan sampaikan untuk beberapa data perdagangan lainnya di penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa. Di mana penutupan beberapa indeks lainnya seperti LQ45 mengalami tekanan seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan melemah di 0,19% dan berada di level 138,915. Kemudian juga untuk posisi Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,11% di level 569,469. Dan selanjutnya juga posisi dari MNC 36 justru bergerak di zona hijau di penutupan hari ini di 0,28% di 361,055. Selanjutnya saya juga akan coba sampaikan rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Finance tampaknya memimpin penguatan tipis saja di 0,21%. Cyclical juga menguat di 0,06%. Sementara pemberat datang dari sektor teknologi dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,46%. Sektor kesehatan juga tertekan di 1,39%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sesi kedua. Ada Telkom, hari ini menguat 2,41%. Perlahan tapi pasti Telkom sudah menduduki level 4.200-an, pemirsa. BBRI juga menguat di 0,41% di 4.850. BBCA juga menguat di 0,57% di 8.776. Dan ITMG juga menguat di 0,56% di 41.125. Selanjutnya kita akan bergeser ke saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. Dari teknologi ada Gotoh, tadi pun juga sempat kita ulas secara teknikal dan prospek ke depannya dengan melemah di 5,61%, masih ditutup di atas level 100-an di 101. BMRI juga melemah di 0,96% di 5.175. Pasca stock split dilakukan atau harga stock split berlaku, tampaknya BMRI masih cenderung tertekan. Adaro juga melemah di 0,98% di 3.030 dan MRT juga melemah di 2,50% di 2.730. Itu dia beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Akhirnya ditutup di bawah level 6.800-an, Pak William. Mungkin bisa ditekankan kembali, Pak, arah pergerakannya di pekan depan dengan penutupan di 6.792. Ya, baik. Dengan penutupan harga di bawah level 6.800 ini memang peluang harga IHSG untuk kembali melanjutkan koreksinya semakin besar, dan saya pikir ada peluang yang cukup besar di pekan depan setelah pasar dibuka kembali hari Senin. Ada peluang gap di area 6.765 sampai 6.775 itu bisa ditutup kembali, dan harga kemungkinan besar akan menguji support MA20-nya terlebih dahulu di sekitar 6.745. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak William, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Hari ini ada Telkom, tampaknya sudah bergerak di atas level 4.200-an. Dan saat ini kita masih berbincang bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William masih bergabung bersama dengan kami, Pak?
Ya, Ya, siap. kita lanjutkan kembali Pak William. Sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini, kita akan coba bahas saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Dari Telkom tampaknya hari ini menguat di 2,41%. Secara teknikal, ini Telkom sudah berada di atas level 4.200-an. Menarik kalau kita perhatikan pergerakan dari saham Telkom yang sempat mengalami koreksi dalam sebelumnya, Pak William. Analisis Anda untuk Telkom? Ya, untuk Telkom mengingat selama 2 hari terakhir ini berhasil membentuk bullish candle yang cukup signifikan, bahkan hari ini pun ada gap up gitu yang menunjukkan besarnya ini kekuatan pembeli. Saya pikir dalam waktu dekat Telkom masih bisa melanjutkan penguatannya kembali ke paling tidak ke area 4.300-an hingga 4.400-an ya. Mengingat juga secara volume perdagangan pun hari ini juga cukup tinggi dan harga juga secara teknikal saya lihat berhasil ditutup di atas upper Bollinger Band ya, yang menunjukkan memang saat ini Telkom buying power-nya cukup besar dan cukup signifikan untuk beberapa waktu ke depan. Secara teknikal sebelumnya sempat menyentuh di level 3.600-an, Pak William. Posisi saat ini sudah di 4.200-an. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari saham Telkom pasca mengalami koreksi dalam beberapa waktu lalu dan mencoba untuk bangkit kembali di beberapa bulan terakhir? Ya, saya pikir koreksi di sekitar awal Februari kemarin, dari pertengahan Januari sampai mungkin sekitar awal Februari ini masih merupakan koreksi yang wajar ya, mengingat sebelumnya tahun lalu akhir tahun harga Telkom sempat menyentuh area 3.500-an dan saat ini saya pikir ini merupakan kelanjutan uptrend dan dengan pergerakan harga kemarin dan hari ini yang merupakan pergerakan yang signifikan secara teknikal, kemungkinan besar Telkom sudah selesai ya koreksinya dan masih berada di fase uptrend jangka menengahnya seperti itu. Rekomendasinya Pak untuk Telkom dengan penguatan hari ini? Oke, untuk rekomendasinya saya pikir rekomendasi buy sangat sesuai ya, mengingat besarnya tekanan kekuatan belinya dengan support saya pikir di area 4.000 yang merupakan support psikologisnya. Untuk resistance terdekat berada di level 4.460, kemudian untuk resistance selanjutnya ada di level 4.550. Baik, analisis untuk Telkom pemirsa yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan masuk juga tadi ke dalam deretan top gainers dari sisi persentase penguatan paling signifikan jika dibandingkan dengan saham-saham lainnya yang hari ini juga ikut menopang pergerakan indeks harga saham gabungan. Pak William, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan di pekan depan pemirsa, dan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Dari teknologi, hari ini tampaknya MTech lebih direkomendasikan buy on weakness dalam hal ini. Support yang bisa diperhatikan di 725 dan resisten di 970. Kemudian dari retail ada Era, juga direkomendasikan buy. Hari ini Era juga mengalami penguatan yang cukup signifikan dengan support yang bisa diperhatikan di 484, resisten di 610. Dari consumer direkomendasikan adalah INDF buy dalam hal ini dengan supportnya di 6.050, resisten hingga ke 6.800. Dari saham retail lainnya ada RALS juga direkomendasikan buy, supportnya di 640 dan resistennya hingga 785. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk lebih detail kita akan coba ulas satu persatu pertimbangan merekomendasikan masing-masing saham ini pemirsa. Pak William, langsung saja kita ke MTech Pak. Lebih rekomendasinya adalah buy on weakness di tengah tekanan terhadap saham teknologi di sepanjang perdagangan hari ini. MTech hari ini juga ikut melemah di 2,38% dan ditutup di level 820. Ya, untuk saham MTech ini saya lebih melihat pertimbangannya mengingat harga MTech ini konsisten masih
menguat ya sejak akhir Maret lalu. Saya pikir sebentar lagi memang peluang MTEK untuk mengalami koreksi juga cukup besar. Jadi mungkin ini bisa dijadikan momentum untuk buy on weakness sambil menantikan harga MTEK untuk kembali melanjutkan penguatannya ya, menguji resistance selanjutnya di 9. Saya pikir juga setiap teknikal dilihat dari sisi indikator MACD-nya cukup bagus. MTEK secara indikator MACD masih terus bergerak ke atas, dan selama penguatan harga ini sejak tanggal 21 Maret saya pikir juga uptrend-nya juga masih cukup sehat ya. Jadi untuk MTEK kira-kira seperti itu. Support yang harus diwaspadai untuk MTEK dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Ya, untuk support di level 725 itu adalah support yang paling penting ya di pada saham MTEK. Kemudian kalau kita bicara untuk area support terdekat ada di 770, saya pikir itu merupakan area yang cukup menarik untuk dijadikan area cicil beli untuk MTEK. Baik, dari MTEK pemirsa kita beralih ke saham pilihan kedua, datang dari retail, ada ERA. Hari ini ERA juga menguat cukup signifikan di 6,86% dan ditutup di level 545. Namun dalam sepekan terakhir masih bergerak volatile, namun diperdagangkan hari ini dari melemah di perdagangan beberapa hari sebelumnya, hari ini kembali bergerak ke zona hijau. Analisis Anda untuk ERA, Pak William? Ya, untuk ERA saya rekomendasikan karena adanya breakout ya pada sesi 1 tadi, kemudian harga ERA juga berhasil ditutup di atas resistance sideways-nya di sekitar 535, saat ini ditutup di level 545. Untuk indikator MACD juga terlihat hendak membentuk golden cross hari ini dengan peningkatan harga yang tinggi disertai peningkatan volume perdagangan yang juga sangat tinggi hari ini. Saya pikir peluang ERA untuk melanjutkan penguatannya untuk menguji resistance di 610 ini terbuka lebar ya, peluangnya cukup besar. Kemudian saya pikir juga masih bisa melanjutkan penguatannya kembali bila berhasil breakout resistance 610 ke sekitar 660 untuk ERA. Support terpenting saat ini berada di level 484. Baik. Selanjutnya untuk INDF Pak dari consumer, Anda juga rekomendasikan buy di penutupan hari ini. INDF ditutup di zona merah ini di 6.250 karena di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini INDF tampaknya mengalami tekanan yang cukup dalam. Ya, untuk INDF pertimbangan saya utamanya berada di bullish candle pada tanggal 4 April lalu ya. Jadi harga berhasil membentuk full body bullish candle yang cukup tinggi, kemudian harga juga masih berada di atas MA20-nya selama 3 hari terakhir ya, jadi Selasa, Rabu, Kamis. Saya pikir ini juga merupakan sinyal kalau harga INDF ini berpotensi sudah menyelesaikan koreksinya ke level 6.175. Namun saya tetap mengantisipasi potensi adanya koreksi lanjutan ya kalau seandainya support 6.175 berhasil tertembus, sehingga support pentingnya ada di level 6.050 dengan resistance terdekatnya yang cukup signifikan berada di level 6.800 seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa dari retail kembali, ada RALS, Ramayana Lestari Sentosa Tbk, ditutup hari ini di 665, melemah di 0,75%. Sementara rekomendasinya adalah buy dengan supportnya di 640 dan resisten di 785. Ya, untuk emiten RALS saya pikir secara teknikal cukup jelas kalau pergerakan harga ini sejak pertengahan Maret kemarin sedang berada di awal fase uptrend jangka menengahnya ya.
mengingat harga berhasil menguat dari area 600 ke area 660 saat ini. Untuk RAL saya pikir support pentingnya berada di 640, merupakan support fraktal terdekat. Kemudian untuk resistennya di level 785 dengan potensi overshoot-nya kira-kira ke sekitar 810 ya. Ini juga dilihat dengan pergerakan indikatornya masih yang cenderung ke atas dan sudah memasuki area positifnya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MTEK, ERA, INDF, dan juga RALS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Langsung saja Bapak Yahya dari Jakarta menanyakan saham MAPI, Pak. Sudah entry di 1.500 ini. Support dan resistennya, Pak William. Singkat saja, Pak. Oke, untuk support saya pikir berada di area 1.300, tepat di area 1.300. Untuk resisten saya pikir ada di area 1.650 untuk MAPI. Baik, 1.415 di hold saja Pak William. Ya, di hold saja. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Susilo di Blitar, ITMG di 35.000, tujuan dividen hunting, Senin besok kumdetnya. Floating profit atau setara dividen di 6416. Mohon saran, sell atau tunggu dividennya untuk ITMG. Oke, saya pikir untuk ITMG saat ini bisa mulai untuk merealisasikan profitnya terlebih dahulu. Resistance saat ini berada di area 42.000. Ya. Kemudian untuk support terdekatnya saya pikir berada di level 40.150 untuk ITMG. Baik, selanjutnya menanyakan saham SAGE, Pak. Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk dengan kode saham SAGE. Analisisnya hari ini koreksi cukup dalam di 6,33% atau reject bawah sepertinya di 372, Pak. Oke, untuk pergerakan sahamnya, harga sahamnya saya pikir ini sudah mulai memasuki fase koreksinya ya. Jadi ada peluang harga akan koreksi kembali. Support saya pikir berada di level 300, support psikologisnya, kemudian resistance di level 460 untuk SAGE ya. Terakhir Bapak Mahmudin Sregar dari Medan, Pak William, Telkom, Pak, tadi pun juga sempat kita singgung, tapi posisinya adalah sudah entry di 4.000 dan target sampai dengan akhir bulan. Singkat saja Pak William. Oke, untuk target idealnya sampai akhir bulan saya pikir ada di area 4.400 ya. Lebih konservatif mungkin ke 4.350. Mungkin kalau sudah floating profit saya bisa sarankan mungkin untuk trailing stop di sekitar 4.120 seperti itu. Baik, jawaban untuk Pak Mahmudin Siregar dari Medan, sudah profit Telkom di 4.000, penutupan hari ini di 4.250, menguat di 2,41%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Baik, Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.